Marah, pernah marah kan dalam hidup? Jadi menurut saya kadang-kadang kita tidak menyadari ketika kita marah, kita mulai melupakan bagaimana kita mencintai diri kita sendiri dan mulai menyakiti diri kita sendiri. Hari ini di Rumah Bahagia, saya akan mencoba membahas bagaimana marah, menganalisanya, mengenalinya, sehingga kita bisa meningkatkan kesadaran kita untuk mengetahui, sehingga kita bisa menganalisa dan mengetahui pada saat mana kita sudah berada dalam kondisi marah yang mulai menyakiti diri kita sendiri, dan bagaimana kita bisa keluar dari kondisi itu. Saya akan segera mulai perjalanan kita. Semoga berkenan ditonton sampai selesai dan semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari sahabat bahagia. 18 tahun bekerja di dunia korporasi, menurut saya ada banyak sekali pengalaman yang saya jalani ya. Saya rasa semua orang yang bekerja juga pernah mengalami hal yang sama, bahwa ketika kita bekerja kita mungkin saja berargumentasi, berbeda pendapat, atau kita menghadapi orang-orang dengan berbagai kepentingan dan berbagai latar belakang yang kadang-kadang menyulut emosi kita dan membuat kita marah. Dan ketika hal itu terjadi, biasanya ada ego yang bermain, kita tidak mau kalah, kemudian kita ingin membuktikan bahwa kita mampu dan kita bisa. Dan tidak ada yang salah dengan hal itu. Tapi menurut saya, semua orang yang punya tujuan hidup yang luar biasa, itu harus selalu memberikan atau harus selalu mampu mengendalikan dirinya agar ada keseimbangan antara emosi dan pikirannya untuk bisa menghadapi apapun. Kalau tidak bisa keluar dari masalah tersebut, paling tidak kita bisa memikirkan cara lain untuk menyelesaikan masalah tersebut atau melihat peluang lain di dalam hidup. Karena percayalah, ketika kita marah, kita menutup semua peluang yang ada di depan mata kita. Ketika kita mulai merasa marah, kita pasti mulai merasakan ada beberapa perubahan dalam tubuh kita, dalam gesture kita, dalam rasa kita. Menurut saya amati benar dan tahu benar di kondisi apa kita itu sedang marah. Karena itu akan membantu kita untuk bagaimana cara kita mencari jalan keluar terbaik dalam kondisi tersebut. Jadi misalnya kalau dulu saya marah ya, saya tuh merasa bahwa kayak ada lebih hawa panas yang mulai keluar ke seluruh tubuh saya, kemudian dada saya mulai seperti kayak terangkat, terus kita juga bisa merasakan kayak ada aliran darah di sekitar pelipis kita. Jadi kemudian suara sudah mulai meninggi atau agak tersengal-sengal. Nah, untuk beberapa orang jenis marahnya berbeda. Ada yang ekspresif, jadi bisa dikeluarkan begitu saja, ada juga yang dipendam. Nah, menurut saya, tahu benar seperti apa marah dan seperti apa rasanya, kemudian mulai mengatur bagaimana kita mengendalikannya. Jadi ketika hal itu terjadi, yang perlu dilakukan adalah breathe in, breathe out. Jadi inhale, exhale, seperti kita proses meditasi, itu perlu dilakukan dengan mencoba menenangkan diri kita. Tentunya bukan suatu hal yang mudah, tapi menurut saya dengan latihan yang tepat, dengan konsisten, kita bisa mengendalikan itu. Jadi ketika kita mulai marah, mulailah atur nafas kita menjadi lebih tenang dan mulai atur pikiran kita. Sahabat bahagia, tidak ada orang yang selalu menang dalam hidupnya dan tidak ada orang yang selalu benar dalam hidupnya. Maka perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Maka ketika kita diserang juga suatu hal yang wajar. Yang paling penting untuk kita adalah sadarilah ketika orang lain menyerang kita itu boleh-boleh saja, tapi jangan sampai kita yang menyerang diri kita sendiri dengan membiarkan kita masuk ke dalam perjalanan emosi atau masuk ke dalam permainan emosi yang dibuat oleh orang-orang sekitar kita. Sayangi diri kita, yakini diri kita, lihat diri kita dengan baik untuk mengetahui bahwa marah, emosi yang berlebihan, memendam emosi yang berlebihan itu adalah sebuah cara kita menyakiti diri kita sendiri. Dan sebagai manusia itu bukan yang dicari. Cara kedua, ketika kita mulai marah, pada dasarnya kita harus selalu bisa mengetahui atau memprediksi pada kondisi-kondisi apakah kita akan marah.
Jadi ketika kita tahu ada kemungkinan kita marah, kita harus selalu melihat segala sesuatunya itu menjadi lebih chill, lebih relax. Jadi ketika kita marah terhadap anak buah kita misalnya, atau kepada teman kita, ketika kita marah terhadap orang-orang yang mungkin kita merasa memiliki less power atau di bawah kita, janganlah marah dengan merasa bahwa kita tuh raja daripada segalanya. Tapi karena kita marah, karena kita ingin yang terbaik. Jadi kalau misalnya kita selalu punya perasaan itu, tapi karena kita ingin yang terbaik, dan kita selalu menempatkan semua manusia sejajar dengan kita. Dengan memiliki perasaan itu dan cara berpikir itu, maka ketika kita marah tuh kita tidak menyakiti diri kita menjadi berlebihan. Karena ketika kita mau marah, biasanya marah itu terjadi misalnya kepada anak buah atau orang-orang yang kita anggap memiliki posisi di bawah kita atau power yang lebih sedikit daripada kita. Itu kita merasa langsung bahwa kita adalah sesuatu. Berhentilah melakukan itu. Karena percayalah dengan melatihnya dari awal, ketika semua itu hilang atau semua itu sudah berganti, maka sahabat bahagia akan lebih tenang menjalani hidup. Karena hidup bukan berarti terus-menerus sampai ke atas, tapi hidup adalah bagaimana kita menikmati perjalanannya dan selalu siap kapan kita akan di bawah dan kapan kita ada di atas. Karena dengan terbuka, dengan membuka diri kita akan menjadi lebih banyak memiliki banyak peluang. Kita akan lebih banyak lagi memiliki peluang dalam hidup. Itu kalau kita misalnya marah karena teman yang satu level atau orang-orang di bawah kita, yang kita pikir di bawah kita ya. Jadi hal itu hal yang wajar, manusiawi sekali di jabatan tertentu, atau misalnya kakak terhadap adik, atau misalnya saya rasa sahabat bahagia punya banyak contoh mengenai hal itu. Nah, kalau misalnya kita, bagaimana cara kita mengatasi ketika misalnya kita berhadapan dengan orang yang marah-marah sehingga menyulut amarah kita. Pastikan diri kita tidak terbawa ke dalam permainan emosi itu. Jadi setiap kali orang itu marah, atau setiap kali kita melihat ada orang marah, kita harus membayangkan sesuatu yang lucu. Jadi bayangkan saja misalnya ada orang itu marah, terus kita bayangkan, oh, kalau hidungnya dibelokin ke kiri, kayak apa ya? Kalau matanya saya tutup sebelah, kayak apa ya? Pastikan itu hanya berada di dalam pikiran kita, sehingga kita pastikan rasa yang terbentuk di diri kita itu tidak memanas, tidak mengikuti apa yang diharapkan oleh orang-orang yang sedang marah. Karena menurut saya itu yang paling penting. Bukan mereka yang penting. Yang penting adalah bagaimana kita mengatur dan mengendalikan diri kita sehingga kita bisa lebih berdamai dengan diri kita. Kita lebih mencintai diri kita dan kita berhenti menyakiti diri kita sendiri. Karena seringkali kita tidak menyadari begitu banyak orang di sekeliling kita yang mungkin dengan sengaja ingin membawa kita ke sebuah permainan emosi yang sudah direncanakan. Jadi sahabat bahagia, jangan pernah masuk ke dalam hal itu. Saya yakin hal itu bisa dilakukan dengan baik. Yang berikutnya adalah selalu fokus pada saat ini. Percayalah sahabat bahagia, ketika kita sedang marah atau ketika kita sedang dimarahi, dunia ini belum kiamat. Dunia ini masih tetap sama seperti apa adanya. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang apa yang terjadi di masa lalu, atau khawatir kalau misalnya dengan kondisi ini, dengan apa yang terjadi di masa depan. Yang kita mesti tahu adalah, di saat itu terjadi, kita masih hidup, kita masih bernafas, kita masih punya orang-orang yang mencintai kita. Apapun yang akan terjadi di depan, kita pasti akan memiliki cara untuk menyelesaikan itu dengan baik. Jadi selalulah fokus dengan apa yang terjadi saat ini. Bersyukurlah dengan apa yang terjadi pada saat ini. Dan semua amarah yang terjadi, baik kita yang marah ataupun kita dimarahi, percayalah itu tidak ada yang selamanya. Ini semua hanya sementara. Sadarilah itu dengan benar. Terus masukkan itu ke dalam cara kita berpikir, atur bagaimana kita mengolah rasa kita, sehingga dalam keadaan apapun,
Mungkin kita pernah marah, tapi tidak akan lama. Mungkin kita pernah dimarahi, tapi tidak akan menyakiti diri kita. Belajar itu menjadi sebuah rutinitas, di mana kita benar-benar menghargai saat ini, di mana kita benar-benar mensyukuri saat ini. Kepekaan pikiran, rasa kita tentang hal ini menjadi sangat penting, karena menurut saya itu membuat kita bisa lebih tenang menghadapi apapun di dalam hidup kita. Yang berikutnya adalah ketika amarah itu sudah mulai berhenti, kita misalnya sudah mulai sendiri, pastikan dan yakinkan diri kita harus segera melepaskan itu semua. Karena amarah, apapun bentuknya, baik yang meluap-meluap maupun yang dipendam, itu hanyalah sebuah proses bagaimana kita menyakiti diri kita sendiri. Dan ketika hal itu terjadi, please, jangan terus-menerus membahas atau mengingat masalah itu. Belajarlah untuk selalu mengerti bahwa kita yang paling mampu mengatur pikiran kita, dan kita sendiri yang akan membantu jiwa kita untuk mengolah rasa yang kita miliki, sehingga kita berhenti menyakiti diri kita sendiri. Jadi setelah kita marah, atau setelah kita dimarahi, tenangkan diri kita buang, kita jauhkan pikiran kita terhadap kondisi yang itu. Kita ingat hal apa saja yang bisa membuat kita tersenyum, kita ingat hal-hal apa saja yang membuat kita bisa punya banyak harapan, positive stories, semua kenangan-kenangan masa lalu yang menyenangkan. Biarkan diri kita kembali ke titik di mana kita merasa bahagia. Dan perlahan kita juga bisa merasakan bahwa ada rasa yang berubah di dalam dada kita. Ada rasa yang berubah di tubuh kita, yang tadinya tegang menjadi lebih mengendur, yang tadinya tegang menjadi lebih rileks. Pertanyaannya, apakah amarah itu akan bisa segera hilang? Tentu tidak. Semuanya butuh proses dan semuanya butuh waktu. Tapi dengan melatih terus-menerus diri kita untuk tidak berhenti pada masalah yang sama atau berhenti pada titik yang sama, maka kita melatih cara berpikir dan melatih diri kita untuk selalu bisa melihat hal yang berbeda, sehingga kita bisa kembali ke titik positif kita. Jadi menurut saya, ingatlah bahwa tidak ada yang selamanya, semuanya hanya sementara, dan selalu yakin, apapun yang terjadi, jangan pernah menyakiti diri kita sendiri. Sahabat bahagia, semoga bermanfaat, dan langkah-langkah kecil ini bisa dipraktekkan setiap hari, baik di rumah maupun di kantor atau dimanapun teman-teman berada. Karena menurut saya, kemampuan kita untuk mengatur pikiran kita dan mengatur rasa kita adalah yang paling utama dalam menjalani hidup kita. Ingatlah, kebahagiaan kita bukan diberikan oleh orang lain, tapi bagaimana kita mengatur kepekaan kita, mengatur kesadaran kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih bahagia. Dan kalau ingin bahagia, dimulailah dari diri kita sendiri, karena kita tidak akan bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain kalau diri kita tidak bahagia. Sahabat bahagia, terima kasih atas waktunya dan semoga berkenan untuk subscribe, tekan loncengnya, dan yang paling penting komen. Kita diskusi, kita sama-sama berbagi, dan jika ada pertanyaan boleh langsung tulis di komen atau DM saya di Instagram Rumah Bahagia, dan semoga kita bisa segera bertemu di Rumah Bahagia berikutnya. Saya Adri Basuki, terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Sahabat bahagia, selamat menjalani hari.